Storytime, storyteller aku hari ini seorang yang dari pertama aku ketemu, aku casting untuk salah satu judul web series yang ada di MD dan saya harus ngotot. Ini harus yang main dia, nggak bisa orang lain. Pokoknya saya udah langsung lock ini harus menjadi tokoh tersebut. Dan di series apa? Antares pastinya. Jadi siapa? Karissa pastinya. Dan dia adalah Modi. Hai Mod, apa kabar? Baik-baik. Thank you udah datang. Thank you for Macet-macet having me juga. jauh-jauh ya, maaf ya. Gak apa-apa. Udah sering kan kesini. Udah sering ya. Terus Dek, kamu lagi sibuk apa Dek sekarang? Aku lagi jalan series baru. Lagi syuting itu aja sih. So far masih sibuk syuting series lagi. Series ya. Kita harus series lagi dong. Next ya, sebelum ada Antares 2. Iya. Oh udah fix nih ya? Udah fix dong. Fix ya, Antares 2. Nah itu lagi diatur waktunya, Oke. cuman emang kita masih menunggu. Gak sabar. Mungkin mau cerita awal karir kamu masuk ke dunia entertain. Itu umur berapa Dek? Aku sebenarnya awal masuk di dunia entertain itu mulai masuk manajemen gitu-gitu tuh dari SMA. Oke. Cuman bener-bener mulai syuting yang aktif syuting itu aku tahun 2017 akhir deh. 2017 akhir. 2017 akhir apa 2018 awal gitu. Oke. Itu pertama kali. Itu umur lulus kuliah lah. Lulus kuliah. Lulus Agak kuliah. keras ngobrol. Tapi awalnya kamu dari mana nih? Kamu tuh asal Jakarta atau keluarga Jakarta? Jakarta. Bagaimana kamu tertarik dengan dunia entertain awalnya? Awalnya banget sebenarnya. Jadi dari kecil itu emang udah sering ditawarin, cuman papaku tuh nggak pernah boleh. Oke. Kayak enggak lah nanti aja sekolah dulu apa segala macam sampai aku SMA akhirnya ikut manajemen itu, tapi tetap lebih Prioritas sekolah. Oke. Sekolah. Terus aku belum mikir untuk kerja waktu itu, mikirnya masih mau main, masih mau sekolah gitu-gitu. Selesai lulus kuliah, aku sempet ngantor karena selesai lulus kuliah pun kontrak aku udah habis sama manajemen. Oke. Jadi aku nyoba ngantor dan ternyata bener-bener nggak bisa. Bukan jiwa kamu di situ ya? Bukan passion aku banget, kayak aduh batin ya jadinya, kayak nggak bisa banget. Habis itu aku keluar, akhirnya aku nyoba lagi di dunia entertain. Aku coba lagi casting. Habis itu puji Tuhan keterima. Dari situ akhirnya mulai ngerasa oh gue enjoy banget sih di sini, kayak gitu sih. Jadi kayak baru ngerasa bener-bener passion. Aku punya passion di sini tuh pas udah mulai syuting tahun 2018 itu. Oke, terus aku juga sempat baca ya bahwa kamu juga sempat ikut dengan Abang None Jakarta tahun 2014. Itu mewakili Kepulauan Seribu. Itu kamu yang memilih atau emang ditentukan? Aku yang memilih. Oh, jadi gitu. ada pilihannya kan, ada selatan, pusat, barat, utara, Seribu, terus aku memilih di Jakarta Kepulauan Seribu. Itu sampai finalis? Sampai final. Aku dapet favorit. Oh favorit, oke. Nah dari situ kamu makin mantap bahwa my career is in dunia entertain. Iya. Oke, syuting pertama itu apa? FTV? Oh FTV ya, kamu banyak FTV waktu itu ya. Oke, aku juga sempat baca nih, katanya Modi juga suka nyanyi deh. Suka. Cuman tuh makin sini makin gak pede. Kalau dulu Kenapa? kan karena mungkin dulu aku ngeband dulu. Oke. Dulu aku ngeband, jadi kayak hampir tiap minggu tuh ya kita latihan band, nyanyi gitu. Terus kayak udah lama banget nggak nyanyi, nggak apa. Kerasa kok makin menurun ya skillnya. Jadi kalau suruh pilih, kamu tetap milih acting? Tetap milih acting, tapi one day ya pingin sih kayak mencoba untuk nyanyi. Tapi kalau akunya udah siap aja sih, masih belum pede sih. Mas Anjay, aku masih malu. Ada gosip nih. Apa nih, aduh. Katanya sempat ditaksir sama salah satu pemain yang nggak tahu sih, katanya ditolak sama Modi. Mungkin yang ditolak banyak kali ya. Cowok-cowok banyak stres ya. Banyak yang stres ya. Aduh pusing. Enggak. Ya karena nggak serak aja, sama ada beberapa perbedaan lah Mas Anjay. Jadi kayak nggak bisa. Yang nonton kita nih pasti semua penasaran nih dengan Modi secantik ini, sekeren ini, belum ada gosip pacar nih gitu loh. Gak mungkin dong gak ada. Walaupun aku punya pacar, sekarang sih gak ada. Oh tapi gitu. Walaupun aku punya pacar emang jarang dipublish sih. Aku tipe yang
ya paling story aja, jarang aku post gitu. Jadi bahkan teman-teman deket aku yang nggak deket-deket banget sih, mereka suka kayak cowok siapa sih sekarang, kayak mereka juga nggak tahu. Maksudnya aku udah misalkan dia tahu mantan aku yang lama, terus pas ketemu kayak lo masih sama ini, padahal enggak, gue udah sama yang ini tapi yang diingetnya yang lama. Oke, nah ini nih pinter banget nih, aku seneng nih kalau megang artis yang begini, tidak pernah mengekspos kehidupan pribadi ya gitu kan. Ya paling teman-teman deket aja yang tahu gitu, kalau untuk di itu ribet nanti. Tapi yang deket sekarang nggak ada? Nggak ada sih. Nggak adanya mikir loh, pasti ada sih. Tapi aku masih nggak percaya loh. Lihat dong, begini loh bentukannya secantik ini, masa nggak ada sih? Nggak ada. Tapi yang naksir propose pasti banyak banget. Banyak sih. Pernah ada beberapa, tapi aku nggak bisa kalau aku tahu tuh orang suka sama aku terus kelihatan banget dia ngedeketin tuh, aku nggak bisa. Jadi kamu lebih suka kamu yang deketin? Enggak juga sih, ngalir aja. Oke. Kayak harus kayak temenan dulu, nggak bisa yang kayak misalnya dikenalin nih, terus kayak abis itu dia ngedeketin gitu, kayak aduh enggak deh gitu. Jadi harus kenal dulu. Makanya kalau mau kenalin aku, Mas Anjay, kenalin sebagai teman aja. Baru Oh nanti gitu, coba tahu nanti jangan cocok. langsung ya, Iya. jangan langsung dijodohin ya, jangan dijodohin ya. Kalau dijodohin, Oke, jadi siapapun yang mau deketin Modi, mau ngelamar Modi nggak kena, berarti harus Kita temenan berteman. dulu. Iya, bener. buka lowongan. Kita ngomongin Antares nih. Ya. Kita semua pasti happy banget dengan hasil dan Iya. yang terjadi dengan Antares pastinya ya, dengan kehebohan, Betul. dengan kesuksesannya, puji Tuhan ya. Maksudnya itu heboh banget. Pernah terpikir nggak kamu bahwa ini akan sebesar ini, dan buat kamu pastinya juga banyak banget plus poin kan banget. di depan sana. Aku yakin lah tawaran kamu makin berjibun lah. Saya juga sampai nggak dapet jadwal sekarang, stres saya. Kalau misalkan untuk boomingnya gak tahu kenapa, aku dari awal udah Feeling ya. udah feeling. Makanya kan aku memilih Antares kan, karena Saya juga ribut loh, saya juga ribut banget loh. Kamu tahu itu kan? Saya nggak mau tahu, saya nggak mau tahu. makanya karena aku udah feeling dan Iya. puji Tuhan ternyata dari mulai proses syuting, gak usah dari syuting, dari reading aja tuh udah terlihat banyak banget DM masuk ke aku yang oh ini udah mau reading Antares ya, Antares begini, itu tuh udah banyak banget. Sampai mulai proses syuting fansnya gila banget, sampai di lokasi tuh kita bener-bener nggak pernah kehabisan makanan karena semua pasti dapat kita jarang banget makan nasi kotak. Oh ya? Karena selalu disediain makanan kayak Dikirimin gitu? dikirimin sama fans, itu banyak banget. Wow, Terus, luar biasa ya. Itu belum tayang, gimana pas tayang makin heboh lagi sih. Makin apa ya, makin buat aku opportunity aku jauh lebih banyak dari orang-orang tuh kontak aku tuh jauh banyak banget. Gara-gara Antares. Gara-gara Antares. Pasti. Aku bersyukur juga sih dengan adanya Antares, bukan cuma kamu tapi it affects the whole pemain. Ya. Aku susah jagainnya nih karena mau ada Antares 2 nih. Semuanya Iya. rebutan sama orang-orang, diambil sana ambil sini, kesel. Walaupun Aku tetap memprioritaskan Antares tetap. amin. Nah, pasangan kamu di sini kan ceritanya kamu dengan pangeran ya, dengan tokohnya Ardan ya. Itu kan di sini peran kamu itu lebih ke yang menye-menye, bukan genit sih, tapi lebih ke yang gimana ya? Bucin banget. Bucin banget, bener. Nah itu gimana? Itu kamu banget atau it's completely different from you? Beda. Mungkin kalau Karissa Ardan tuh bucinnya tuh PDA ya. Iya. Kayak di depan orang tuh lu nggak peduli mau depan siapa, gue yang penting sama pacar gue gitu. Kalau bucinnya aku bucin, tapi nggak PDA. Oke. Kayak aku nggak suka mesra-mesraan. Overexpose di depan publik. Nggak suka. Jadi kayak agak malu-malu awalnya. Kayak aduh gue mesti gimana. Tapi kayak untungnya dapat partner yang sama-sama mau mengeksplor gitu loh. Jadinya lumayan gampang sih di set. Kalau aku ngeliat gini, kamu kan sudah punya pengalaman yang lumayan ya sebagai pemain ya. Kamu sudah banyak FTV dan segala macam dengan memerankan berbagai macam karakter yang berbeda. Dan harus kita akuin di Antares ini banyak sekali pemain baru. Ya. Termasuk lawan kamu Pangeran itu kan salah satu yang mungkin pertama kali bermain. Ya Iya. karena itu kan apakah ada kesulitan kamu untuk nge-build chemistry di antara, karena ini pemainnya banyak kan, Iya. satu geng, tapi oke dengan kamu, dengan lawan main kamu dulu. Apakah ada kesulitan di awal karena perbedaan yang dia belum pernah, mungkin dia lebih nggak pede atau gimana? Kalau kesulitan sih enggak, karena dia juga orangnya mau menerima saran dan kritik dan dari siapapun, bukan dari aku doang gitu. Dan dia orangnya selalu nanya, kalau misalnya gue kayak gini, ntar gue kayak gini nggak ya? Gue harus kayak gini nggak ya?
komunikasinya enak. Jadi Oke. nggak susah sih untuk ngebangun chemistry, untuk bikin apa ya, untuk di set tuh sama dia bener-bener nggak susah, seru aja gitu. Malah banyak ketawanya jadinya. Karena ya scene-nya lucu. Scene-nya lucu banget, emang scene lucu banget. Jadi Dan banyak ketawanya. aku ngelihat Antares ini kayaknya kalian tuh kompak banget kan. Mungkin one of the series Iya. yang kamu mainin yang mungkin sampai sekarang ya, Sampai sekarang. kalian masih hangout bareng, ketemu bareng, itu emang segitu solidnya kalian ya? Aku tuh sampai aku bisa bilang ini salah satu project yang maksudnya aku punya teman-teman di luar sana, teman-teman pemain juga yang deket, tapi beda aja deketnya sama ini. Ini bener-bener kalau misalnya aku bilang ini kayak keluarga, nggak peres gitu loh Mas Anjar. Iya, Emang iya, kita iya, kayak iya. keluarga gitu, sampai kadang nih kita ini udah tamat kan, Iya. ntar sudah selesai, udah nggak ada promo, nggak ada apa. Kita di grup tuh masih suka apa ya yang bisa bikin supaya kita ketemuan gitu. Entah ya ada podcast lah atau apa, atau kadang tiba-tiba kayak kita semua main ke rumah baby. Iya. Terus sebenarnya kita mau rame-rame, cuman karena masih pada syuting juga, jadi nggak bisa kan. Jadi kemarin tuh kita main juga cuman cewek-cewek doang, dan itu juga seru banget. Itu Kiara sampai, karena Kiara lagi syuting kan waktu Iya, itu, kita sampai video call. Maksudnya nggak boleh ada yang tertinggal gitu loh. Maksudnya kalau kita lagi momen sama-sama tuh memang semuanya berasa, semuanya mau untuk ada di situ gitu. Nggak yang kadang kan ada yang kayaknya gue nggak cocok nih, gue mendingan Sendiri. gitu. Nah, di antara sih aku ngerasa mungkin ada tapi kayak 1-2 orang, sisanya semua mau kok untuk Untuk selalu gabung bersama gitu, selalu gabung bareng. ya. Secara karakter, Maudy dan Carissa, apa kesamaan dan perbedaan menurut kamu? Kesamaannya itu aku bisa ngelihat kalau aku berteman, kayak Carissa itu kan di geng sama teman-temannya bener-bener apa ya, ya teman-teman gue nomor satu lah, selain pacar. Iya. Teman-teman aku tuh nomor satu. Aku tuh tipe yang aku kalau udah sayang sama teman-teman aku ya mereka bisa jadi prioritas aku, bahkan kadang dibanding pacar aku sendiri teman-teman aku lebih aku Lebih prioritasin. prioritasin. Gitu. Kalau perbedaannya itu sih bucin PDA-nya Bucin itu. tadi ya, mungkin ya kamu tidak overexpose Iya. orangnya, kamu lebih keep it to yourself. Tapi buat aku tuh satu kualitas yang sangat baik. Karena aku lihat gini, sometimes pemain itu kan fans kalian banyak, dan mungkin sebagian fans itu berharap kamu single. Iya. Karena buat mereka ya I adore you, Iya. ya kan? Atau mungkin ada yang suka lawan jenis dan segala macam. Kalau melihat kamu nempel-nempel atau udah punya pacar, ada sedikit disappointment mungkin ya. Walaupun I know you gak bisa dapat, Iya. walaupun itu cuman hayal-hayalnya aja. Tapi itu sesuatu yang lumrah sih buat aku ya. Iya. Karena kita ngefans seseorang dan kita berharap tuh orang single gitu loh. I Belum think lagi it's a kalau good misalkan strategy. yang aku males sama misalnya udah nih tapi orang banyak nge-ship terus ternyata harus putus, Iya. harus itu aduh ribet sih. Kalau belum pasti-pasti banget, maksudnya you don't know right, itu. perjalanan hidup Terus ya. kalau tiba-tiba putus mesti ngapus foto, aduh ribet. Iya sih, setuju. Aku pernah ngepost gitu juga beberapa kali, tapi itu sih biasanya karena pasangan aku yang minta. Oke. Jarang kalau dari akunya sebenarnya, tapi kadang kan ya kasihan juga lah masa Ya kayak dia nggak- minta keluarin dong Iya, gitu kan. gitu Kok kan. aku nggak pernah diekspos Iya, ya. kayak ya udah deh gitu. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi sih ya lebih mending nggak usah sih sebenarnya. Kalau kamu suruh memilih di antara tokoh-tokoh di Antares, selain Carissa pastinya. If you have to choose, bisa Baby deh. Kalau Baby kan mentalan kita tahu lah ya. Semua orang pasti mau mentalan, which is semua ada waktunya ke situ. Apakah kamu puas dengan kamu menjadi Carissa atau you think no aku lebih prefer ini nih, atau semuanya sama? Aku puas menjadi Carissa. Aku pun dan ini untuk semua pemain, Iya. kita selalu ngobrol kayak gue nggak kebayang kalau karakter kita ditukar. Ini mau cewek mau cowoknya. Aku nggak kebayang kalau misalkan aku jadi Sera atau Sera jadi Selina atau Selina jadi Cleo. Gitu, kayak karena sebenarnya personality kita tuh 11-12 sama si karakter-karakter. Oh berarti di aku antara oke situ. ya memilihnya ya. Iya, dan cowok-cowoknya pun kayak gitu. Kayak misalkan kita nonton nih si Irzan ngomong tuh ini Irzan banget. Kayak Irzan sama teman-temannya tuh kayak Irzan di dunia nyata kita, ini Irzan banget gitu. Tapi pangeran tuh last minute loh. Ingat Iya, kan ada yang kena, ada yang something Iya, problem, iya. aku harus mengganti. Iya, betul. Suddenly masuklah pangeran Makanya- tanpa aku, ya maksudnya aku kepikiran dia dari awal, cuman
ada ini kita masuk yang ini gitu, ternyata tek switch gitu kan dan masuk. Aku juga nggak kepikiran gimana Itu sih. yang aku kayak pertamanya, aduh gue mesti bangun chemistry lagi nih sama nih orang karena balik Udah lagi sempet nih, reading ya? udah itu udah akhir-akhir Mas Anjar readingnya dia baru datang dan akhir-akhir pun aku duduk di sini, pangeran duduk di sini, bener-bener jauh. Sedangkan kan kalau sama pemain sebelumnya aku udah kenal, Iya. jadi pas dari awal datang pun dia udah duduk samping aku, kita Iya. udah ngobrol. Nah pas sama pangeran tuh jauh-jauhan, kayak aku sampai ngomong, duh gue mesti ngomong apa nih, dia diem banget, aku takut untuk mulai omongan. Sampai akhirnya bisa ngobrol itu Pak Rizal panggil Oke. kita berdua. Hmm. Pak Rizal panggil kita berdua, akhirnya sempat karena ini udah last minute banget juga kan, udah mau syuting, Iya. kayak sempat yaudah deh kita di luar ini kita bangun chemistry. Waktu itu nge-gym bareng sempat, habis itu main golf bareng. Udah sih abis itu syuting. Nah di syuting pun sempat komunikasi, kayak misalkan nanya gimana syutingnya atau apa, atau dia cerita misalnya ada kesusahan atau kesulitan apa, dia cerita. Jadi kayak ya seenggaknya kita bisa ngobrol sampai akhirnya kita semua bisa deket sih. Bisa deket ya. Oke, untuk Antares season 2 pasti everybody can't wait ya. Iya, aku juga. Which is aku nggak tahu nih kapan harus syuting, mengumpulkan lagi Iya. berapa orang tuh total? Kals aja 6 sama 6 12 ya? 12. Belum tambahan-tambahan kan, belum gengnya Matt semua segala macam kan. Wolves ada 3, iya 4 termasuk baby. Iya, makanya wow. Belasan. Banyak ya, itu PR buat saya sih untuk menyatukan semuanya dan Jojo Hari dari sekarang. Iya betul. Berarti semua orang can wait untuk Antares season 2 pastinya. Untuk peran nih, pasti kan kamu banyak banget tawaran ke depannya. Project kamu ke depan, sebelah peran kamu ke depan yang pengen banget kamu mainkan dan belum pernah tuh apa? Yang belum pernah. Iya. Action sih sebenarnya. Pingin banget, nggak tahu kenapa aku dulu pinginnya horor. Iya. Tapi ternyata Udah begitu nyoba. setelah Antares ini aku dapet tuh dan karakternya pun aku suka, bukan horor yang setan-setanan gitu enggak, tapi lebih ke banyak actionnya juga di situ, lebih ke thriller sih Oke, jatuhnya. thriller. Tapi peran akunya di situ bukan peran yang actionnya, aku perannya beda lagi. Nah, yang pingin banget nyoba action sih sebenarnya. Kemarin bukan sempet ya, yang salah satu film Tapi dengan itu bukan akunya. oh, yang sama BK kan? Bukan. Yang sama BK Yang bukan sama kamu BK, main ya? Iya, tapi aku Nggak beraction. Oke. Pingin belajar untuk mengekspos aja sih, karena sebenarnya maksudnya kalau apa yang udah aku mainin sebenarnya karakternya nggak terlalu beda gitu sama selama ini aku mainin. Oke. Yang paling beda yang horor yang aku bilang itu so far. Makanya pengen nyoba ya yang di luar dari zona nyaman aku sih. Iya, bagus sih, bagus. Oke, kalau melihat kamu bukan sebagai aktor, Ya. kamu kira-kira jadi siapa nih? Mau apakah menjadi businesswoman kah, pilot kah, dokter kah? Apa ya? Mungkin business moment. Cuman sebenarnya aku pingin banget juga. Maksudnya salah satu impian aku nantinya ya memang aku punya bisnis sendiri gitu. Cuman kalau misalkan apa ya, susah sih bisnis juga, tapi aku bingung Dengan sih kondisi bisnis. begini susah ya? Susah banget. Lebih ke mungkin pokoknya yang pasti bukan kantoran deh, ya lebih ke bisnis atau lebih ke bangun IO lah atau apa kayak gitu-gitu. Basically kamu bukan Iya. seorang yang di belakang meja duduk, no. Nggak bisa. Aku nggak bisa yang dari pagi, kan ibaratnya dari aku TK sampai aku kuliah itu bangun pagi, pulang sore, pulang malam, kayak gitu setiap Senin sampai Jumat kayak gitu. Nah aku setelah kuliah aku udah dari dulu udah pingin, aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau hidup aku monoton. Aku nggak mau yang bangun pagi ke kantor, abis itu pulang, abis itu besok gitu. Yang kayak kalau hari Minggu, aduh besok Senin gue mesti ke kantor gitu, aku Nggak bisa ya? nggak bisa. Kayak udah cukup selama sampai kuliah aku kayak gitu. Oke, berarti kita akan melihat banyak sekali karya-karya Modi Amin, di amin. series ataupun di film atau mungkin di dunia entertain yang lainnya. Thank you buat hari ini, Thank you. Modi. Aku minta sedikit pesan dan kesan dari storyteller aku, tentunya misalnya untuk para pendengar kita, kira-kira kalau mau menjadi seperti kamu atau dedikasi, lebih ke sharing aja sih. Kalau menurut aku sih jangan pernah
berhenti bermimpi sih. Aku tuh orang suka banget nyebut kayak gue pengen nanti main ini, gue pengen nanti main ini. Dan omongan itu kan doa ya. Doa, Ternyata betul. ya puji Tuhan apa yang aku omongin, apa yang aku ucapin itu selalu aku dapetin. Walaupun gak instan tapi selalu aku dapetin. Jadi jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berharap, jangan lupa berdoa sama berusaha. Dan berusaha. Sebetulnya ini interesting banget nih. Pas dia ngomong soal mimpi, aku juga sebetulnya tidak pernah kepikiran bisa ada di dunia entertain. Iya. Tapi itu juga menjadi salah satu mimpi aku juga. One day aku pengen banget coba ada di dunia entertain walaupun aku di belakang layar ya. Iya. Tapi begitu aku nggak ada angin, nggak ada hujan, dapet tawaran dan like wow, this is the dream that I've been Iya. wanting gitu. Bener, jangan lupa berdoa, udah pasti, berusaha udah pasti. Apalagi kalau sebagai aktor karena di depan layar udah pasti harus terus mengasah Iya, betul. actingnya, karena kalau kamu monoton dan segitu-gitu aja karir kamu juga Iya. segitu-gitu aja, karena kan akan ada yang baru yang mungkin Itu dia, lebih, betul, ya betul. kan? Dan Oke. harus rendah hati sih. Oh, itu setuju Itu banget. harus rendah Itu hati. setuju banget. Karena attitude apa segala macam dimanapun sama dunia entertain, di perkantoran di mana itu yang bisa bikin karir kita naik atau akan mati, itu salah satunya attitude kita. Sangat setuju sekali, itu attitude is really number Iya. one, karena kamu syuting tidak bisa sendiri. Ya kan, kamu butuh tim. Sampai yang terbawa, sampai semua, sampai kru, sampai semua kita juga saling membutuhkan. Jadi emang jangan merasa kita bintang dan Iya. kita sombong ya. Setuju banget. Thank you banget Modi. you. Yang paling penting tadi ingat jaga attitude, Ya. ya kan? Thank you so much for today. Thank you, Mas Anjay. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like Hello Story hari ini bersama Modi Efrosina. Thank you. Thank you.